segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuatan-Nya tetap pada setiap waktu. Janji-Nya abadi, takkan pernah pudar. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dalam segala hal, Tuhan tak pernah berubah. Kasih-Nya abadi, setia dan nyata. Dalam kesulitan, Dia selalu menyertaku. Yesus Kristus Tuhan yang tak berubah. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita masuk dalam penyembahan Tuhan malam hari ini. Sebab Tuhan yang layak ditinggikan, sebab Tuhan yang layak diagungkan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Mari naikkan sembahmu malam hari ini. Katakan Dia baik, Engkau baik, Engkau baik.
baik, selalu baik. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Kudus. Terima kasih buat segala-galanya yang Kau telah berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap umat malam hari ini. Sehingga pada saat kami pulang Tuhan. Kami pulang penuh dengan sorak-sorai. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan yang asalnya daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia di dalam hadirat. Haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Yesus. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Jemaat katakan, tangan selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sama-sama kita katakan, haleluya. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, kami percaya Tuhan, percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat, yes, kuat yang memegangku. Pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Ku tak mau
Kami percaya di dalam Yesus kami beroleh kemenangan, kami beroleh mujizat. Haleluya. Dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Dengan iman katakan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Lebih lagi, katakan, tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan selalu menuntunku. Yesus, sekali lagi katakan, tangan. Oh, kami tak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami perlu tangan kasih-Mu menjamah kami. Jamah kami Tuhan. Kami perlu Kau. Sekali lagi tangan kuat selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yes Lord, ku perlu kasih-Mu. Yes, tangan kuat. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Yesus, ku perlu kasih-Mu dan ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus.
sesuatu menjamah kami, pribadi lepas pribadi. Kami perlu Kau. Sembah Dia. Kami perlu sembah Dia dalam hadirat-Nya. Mari sembah Tuhan, sembah Dia di dalam roh. Angkat suaramu, sembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Biarlah surga mendengarkan doa-doamu, biarlah surga mendengarkan ucapan syukurmu di hadirat-Nya. Sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau, hanya Kau yang layak disembah. Sembah Dia. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Jesus. Sembah Dia. Rasakan hadirat-Nya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Sembah Dia. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes Lord. Memberkatiku. Lebih lagi.
hatiku, kau turun tangan memberkatiku, kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Dia Bapa sumber berkat bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Shikiala bala 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 bala. Sekata karabaya la bala 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 bala. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu, Raja di atas segala raja, yang bertahta untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagimu, segala hormat hanya bagimu. Sujud di hadapanmu, oh kami muliakan. Sembah Dia, sembah Dia. Oh, untuk selamanya kasih setiamu, kasih setiamu. Setiap pribadi mengenal Engkau, setiap pribadi menerima kuasa Engkau, Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang membutuhkan pertolongan akan mendapatkan pertolongan daripada Engkau malam hari ini, Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi, Bapa. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi, Tuhan Yesus. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Amin. Sebab Kau layak, yes, ku agungkan Yesus Raja. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu kepada Tuhan malam hari ini. Ini seruan kami, Bapa. Ini seruan kami, Tuhan Yesus. Biarlah bakosek, biarlah bayar bosek, biarlah bosek, biarlah bala bakos. Jemaat Tuhan makin berdiri. Kau layak terima pujian, sebab Kau yang layak Tuhan.
pujian kami Tuhan Yesus. Ini seruan kami Tuhan. Biar Engkau yang kekal sampai selama-lamanya. Yes, segala hormat serta selama-lamanya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia segala pujian, hormat serta syukur dengan selama. Bagi dia, bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Thank you Jesus. Hanya bagimu segala hormat kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya malam hari ini tidak ada satu jiwa pun yang terluput dari jamahan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang membuat kami berani menghadapi segalanya Tuhan. Segala tantangan, segala macam pergumulan kami percaya tetap ada jawaban di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami. Kami terima kasih anugerah-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik. Yang selalu menyertai kami. Dan tidak akan pernah berhenti melanjutkan kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Boleh saya didampingi keyboardis? Thank you. Shalom, shalom semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa, kita percaya di dalam Tuhan kita tetap luar biasa. Walaupun keadaan di balik layar kita mungkin bisa membuat kita takut, bisa membuat kita kepikiran, bisa membuat kita sulit tidur, bisa membuat kita sedih. Tetapi kita percaya pertolongan Yesus tidak pernah terlambat dan selalu sempurna. Percaya, katakan amin. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, tetapi tentunya tak kenal maka tak sayang. Ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Wah ya, shalom Ibu, welcome home. Shalom Ibu, Pak, welcome home. Ya. Saya juga pertama kali hadir di tempat ini di tahun 2026 ya. Bersyukur banyak sekali jemaat setia. Dan untuk yang baru pertama kali hadir, perkenalkan nama saya Pastor Magdalena Sparingga. You can call me Pastor Magda, it's okay. Ya, dan hari ini saya akan membahas tentang bagaimana Tuhan membuat kita tetap menjadi pribadi yang berani menghadapi segala macam situasi. Berani itu maksudnya adalah apa? Seringkali saat kita menghadapi sesuatu, ketakutan, kepedihan, masalah, jarang ada orang yang memilih untuk menghadapinya. Tetapi yang sering adalah kita menghindarinya, berbalik, dan menghilang. Itu lebih mudah, lebih aman untuk hati kita. Daripada dihadapi, mending dihindari saja. Tetapi apakah dengan dihindari itu masalah ketakutan itu akan hilang? Belum tentu. Tetapi kita memiliki Roh Kudus yang membuat kita berani, membuat kita memiliki sebuah keyakinan, keteguhan hati sehingga kita mampu dan dimampukan untuk tetap berdiri tegak menghadapi itu semua. Yang percaya katakan amin. Dan malam hari ini secara cepat
ada 3 ketakutan terbesar manusia yang sering dihadapi dalam hidupnya. Ketakutan yang pertama adalah ketakutan akan kematian. Boleh ini diterjemahkan sebagai ketakutan akan kematian diri kita sendiri. Kita belum siap, saya belum siap Pastor, saya belum siap Tuhan, saya belum bertobat. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, masih banyak hal yang harus saya selesaikan. Bisa seperti itu? Atau mungkin ketakutan kehilangan orang yang kita sayangi karena kematian. Nah, hal yang sama pernah dihadapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan lihat sekilas kisah Yesus di Taman Getsemani. Di Matius 26 ayatnya yang ke-37, Yesus menghadapi ketakutan yang sama pada saat dia akan mengalami kematian, penyalipannya. Dia membawa serta Petrus dan kedua anak Zebedeus, lalu dia mulai berduka dan bersusah hati. Jadi pada saat malam hari ini di rumah penyembahan, jika saudara datang dengan perasaan sedang berduka, sedang bersusah hati, percayalah Tuhan tahu bagaimana rasanya, amin. Karena Tuhan juga pernah mengalaminya. Bukan kata orang, tetapi Tuhan Yesus mengalaminya sendiri. Berduka, bersusah hati, berbeban berat. Ayat 38 dikatakan, dia berkata kepada mereka, jiwaku sangat berduka, seperti akan mati. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku. Ketika ada orang yang menghadapi masalah seperti ini, kadang sendiri mereka bisa. Tetapi pada saat ada orang yang menyertai mereka, itu mereka seperti dikuatkan. Tuhan Yesus saja berkata kepada mereka, tinggallah di sini, berjaga-jagalah bersamaku. Jadi ketika saudara sedang merasa berduka, bersusah hati, ada saatnya kita memang butuh sendiri, butuh ruang untuk berduka, butuh space, butuh waktu untuk memproses depresi, kesusahan hati dan berduka. Tetapi ada kalanya dan tidak ada salahnya untuk kita menerima pertolongan atau teman atau siapapun itu yang Tuhan kirim untuk menemani kita di saat-saat itu. Coba lihat kanan kiri saudara, apa ini orangnya yang dikirim Tuhan? Ya, apa ini orangnya? Ayat 39, setelah itu dia maju sedikit, lalu tersungkur dengan wajahnya dan berdoa katanya, Bapakku, jika mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku, namun janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Pada akhirnya pun, pada saat kita mengalami kepedihan yang mendalam seperti itu, dengan kerendahan hati, kita mau sama-sama belajar untuk menyadari bahwa apa yang terjadi di dunia ini semuanya termasuk yang terjadi di diri kita, lebih baik bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, amin. Dan oleh karena kesadaran itu, maka kembali lagi kita diingatkan, kembali lagi kita dikuatkan bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan berdaulat atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Lebih daripada kita berdaulat atas kehidupan kita sendiri. Dan saya sangat percaya pada saat kita menyerahkan seluruh masa depan kita, seluruh segala apa yang terjadi di kehidupan kita di tangan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan, ikut campur, bukan untuk membuat kita tambah menderita, tetapi Tuhan akan tetap memegang tangan kanan saudara dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Percaya katakan amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Dan apa yang kita pelajari dari teladan Yesus di sini? Next slide. Yesus tidak lari dari ketakutan. Sebetulnya pada saat itu bisa saja dia lari kan. Bisa saja dia sembunyi. Bisa saja dia memilih untuk tidak menghadapi itu semua. Tetapi yang dia lakukan adalah Yesus tidak lari dari ketakutan, tetapi ia membawa ketakutannya ke hadapan Bapa.
Dan itu yang mau kita teladani pada malam hari ini. Ia berdoa bukan hanya sekali, tetapi 3 kali dia berdoa. Bukan secara literal malam hari ini, oke, saya akan berdoa 3 kali, 30 kali, 300 kali, 3000 kali. Bukan berarti secara itu ya. Tetapi maksudnya di sini ada ketekunan. Dia tidak menyerah kepada ketakutan, tetapi dia membawanya dalam doa, kepada Bapa dalam doa. Dan di sini keteladanan Kristus adalah menunjukkan ketekunan yang sejati dan penyerahan total atas kehendak Bapa dalam hidupnya. Lalu doa yang Yesus sampaikan kepada Bapa. Doa itu bukan hanya sebuah titik balik dari ketakutan yang dia alami menjadi kekuatan baru pada saat dia harus mengalami apa yang dia alami demi saudara dan saya, yaitu penyalipan. Tetapi doa itu mengubah hati Yesus dari biarlah cawan ini lalu Tuhan, tetapi menjadi jadilah kehendakmu. Jadi doa itu juga ternyata mengubah sikap hati kita. Yang tadinya kita mungkin takut, Tuhan kalau bisa jangan kayak gini, kalau bisa jangan kayak gini. Biarlah cawan ini lalu, gak sanggup, gak mampu aku menanggungnya Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, bawa kepada Bapa dengan penuh penyerahan total, doa itu pun akhirnya memampukan hati kita untuk berkata, I surrender, saya berserah kepadamu Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Yang mengerti katakan amin. Matius 26 ayat 46. Bangunlah, marilah kita pergi, lihatlah yang mengkhianati aku sudah dekat. Apalagi keteladanan Yesus dari sini. Next slide. Setelah berdoa, Yesus bangkit dengan keberanian yang baru untuk menghadapi salib. Jadi ada sesuatu yang supranatural yang tidak bisa dipikir dengan akal manusia. Yang tadinya lemah, tidak berdaya, takut, menghadapi aduh cawan ini biarlah berlalu. Akhirnya setelah berdoa, ketekunan, penyerahan total, tiba-tiba dia bangkit berdiri dan let's get out from him. Marilah kita pergi dari sini. Dan di situ kita lihat bahwa Yesus bangkit dengan keberanian baru untuk menghadapi apa yang harus dia hadapi, saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi akhir-akhir ini. Tapi yang jelas kalau saudara lihat berita, seluruh dunia sedang menghadapi ketakutan, kekhawatiran. Entah itu nuklir, entah itu perang di Timur Tengah, entah itu kejatuhan saham dan kripto, entah itu apa, banyak sekali hal yang sedang ditakuti. Banyak sekali hal yang sedang dikhawatirkan. Dan saat ini kalau di sini Yesus sedang mengalami ketakutan akan kematian, penyalibannya pada saat itu. Tapi akhirnya dia bisa menghadapinya. Dia bangkit untuk menuntaskan karya salibnya. Dan kalau saudara berbicara tentang keberanian sejati itu bukannya tidak punya rasa takut. Bisa kita punya rasa takut. Tetapi kita memutuskan dengan kekuatan Kristus, kita mau taat meskipun kita masih takut. Walaupun kadang kita memiliki rasa ketakutan untuk melangkah, tetapi kita taat pada firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan juga berkata, aku menyertaimu selama-lamanya hingga akhir zaman. Tuhan juga berkata, fear not, jangan takut, jangan tawar hati. Tetapi jadilah berani. Dan itu firman Tuhan menegaskan bahwa saya ada di tangan yang tepat. Saya ada dalam perlindungan Bapa. Saya ada dalam anugerahnya Bapa. Jadi apapun yang dihadapi di depan sana, masa depan yang belum pasti ataupun
hal apapun yang sedang saudara hadapi, percayalah engkau di tangan yang tepat dan engkau tidak pernah berjalan sendirian karena Tuhan selalu menyertai kita. Bisa lebih meriah lagi untuk Tuhan kita, amin. Kisah Paulus, saudara tahu Paulus? Di Filipi 1 ayat 21 Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia bisa loh ngomong seperti itu. Kalau kita hidup, karena hidup orang itu ya segini aja saudara. Karena kita berasal dari keabadian menuju keabadian. Masa di dunia hanya segini aja. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat 22, jika aku hidup secara jasmani, itu berarti menghasilkan buah dari pekerjaanku. Jadi selama kita masih hidup, marilah kita berbuah. Karena Tuhan Yesus berkata, berbuah tetap, bukan musiman. Kalau lagi mood, berbuah. Kalau lagi nggak mood, nggak berbuah. Enggak. Tetapi Tuhan berkata berbuah tetap. Jadi siapapun yang mengenal saudara, siapapun yang bersentuhan dengan saudara dalam kehidupan ini, mereka bisa merasa iya ada Yesus dalam kehidupannya, dalam kehidupan bapak, dalam kehidupan ibu, dalam kehidupan saudara. Karena melihat buahnya. Oleh karena itu dikatakan hidup adalah Kristus. Bukan dengan usaha kita, tetapi dengan anugerah Tuhan. Kristus yang ada di dalam diri kita. Lalu apa yang akan kupilih? Aku tidak tahu, Paulus berkata. Hidup berbuah, amin, puji Tuhan. Tapi kalau harus milih, ayat 23 dikatakan, sebab aku dihimpit oleh dua hal. Ingin pergi dan tinggal bersama Kristus, itu jauh lebih baik, iya kan? Yang sudah bersama Yesus jauh lebih baik. Amin. Tapi masalahnya ini loh, kita ini loh yang sedang ditinggalkan ini loh. Sedihnya itu loh seperti apa? Enggak, ya biasanya bersama-sama terus akhirnya pergi. Tetapi Paulus berkata bersama Kristus itu jauh lebih baik. Tetapi tetap tinggal, ayat 24, tetapi tetap tinggal dalam tubuh ini itu lebih perlu bagimu. Jadi selama kita diberi kesempatan untuk roh kita masih tinggal di dalam tubuh yang fana ini, mari kita berbuat kebaikan. Bukan kebaikan karena usaha-usaha kita, tetapi kebaikan yang sudah disediakan Tuhan. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah disediakan Elohim untuk kita kerjakan. Amin saudara. Jadi kita mau fokus terhadap hal tersebut. Karena apa? Karena yang sudah bersama Kristus di Wahyu 14 ayat 13. Aku mendengar suatu suara dari surga berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benar kata roh, supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi selama kita ini kan sebetulnya manusia roh yang ada di dalam daging dan punya jiwa, tubuh, jiwa, roh. Nah selama roh ini ada di dalam tubuh kita, mari kita terus berbuat baik, menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Bukan dengan usaha, upaya kita, kesombongan kita. Tetapi karena kita benar-benar menyadari anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pengampunan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima, tetapi toh kita menerimanya. Masa kita sia-siakan? Masa kita anggap itu tidak berharga? Yuk kita mau mulai berjalan dalam anugerah Tuhan. Mengikuti keteladanan Tuhan. Ketaatan mutlak, penyerahan total, sehingga pada saat kita dipanggil Tuhan, ayat ini, ayat yang indah ini dikatakan berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan.
kita semua nanti mati di dalam Tuhan. Amin. Dan kita bisa beristirahat dengan tenang dari jerih lelah mereka. Saudara, kalau lihat kata-kata jerih lelah mereka dan perbuatan-perbuatan mereka menyertai mereka, saya mau tanya, ingin seperti apa saudara dikenang pada saat nanti saudara berpulang ke Tuhan? Apakah dikenang sebagai orang yang udah yang penting datang ibadah aja, nggak melakukan apa-apa? Toh Tuhan tahu saya, Tuhan tahu hati saya, duduk pulang, pasif. Anugerah Tuhan itu tidak pasif saudara, tetapi anugerah Tuhan itu membakar kita untuk melakukan sesuatu yang aktif, untuk melakukan sesuatu yang konsisten, untuk melakukan sesuatu yang tulus, meskipun kita disakiti lagi dan lagi oleh orang-orang yang mungkin kita sayangi. Tetapi kita tidak mau melihat sekitar kita, pandangan kita fokus kepada Tuhan. Dan kita tidak mau mengatakan, aku lelah, sudah cukup sampai di sini. Gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejaan, gak pelayanan-pelayanan lagi. Kita tidak mau seperti itu. Sepahit apapun kita dikecewakan orang, membuat kita mundur. Tetapi kita tidak melakukan ini untuk mereka, kita melakukan ini untuk Tuhan. Dan kalaupun kita melakukan hal ini untuk jiwa-jiwa, maka kita melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh sebab itu ayat ini berkata, supaya mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka. So do something, lakukan sesuatu. Apapun itu, talenta yang sudah Tuhan titipkan kepada saudara, berikan kepada saudara, saudara salurkan, berikan lagi. Entah menjadi pendoa yang mendoakan orang, entah menjadi pelayan Tuhan di mimbar, talenta musik, talenta multimedia, talenta fotografi, talenta usher, talenta ikut turun pada saat membagikan makanan ke kampung-kampung, ke gang, talenta chatting, mengundang orang ibadah, talenta mendengarkan orang berkeluh kesah, apapun itu saudara, yuk kita berjerih lelah. Tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Kristus, kita sanggup menanggung segala perkara. Saudara, memang tidak mudah, tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, segala itu akan dimudahkan. Katakan amin. Memang tidak biasa, karena saya sudah terbiasa duduk aja pastor, nyatet, pulang, selesai. Ya karena nggak biasa, tetapi segalanya itu akan menjadi bisa karena terbiasa. Oke? Coba sentuh kanan kiri saudara. Yuk, next level. Next level ya, tetap aktif. Next level. Amin saudara. Apa teladannya dari sini? Next slide. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita berani hidup, kita berani berbuah. Ambil komitmen, aku berani berbuah, aku berani hidup. Karena jarang ada orang bisa ngomong dengan jelas, aku berani hidup. Mati itu adalah hal yang saat ini apalagi di Korea Selatan banyak sekali orang bunuh diri ya. Kadang orang itu lebih gampang, sudah selesai. Hari ini aja tadi kan ada yang wafat lagi kan, usianya baru 29 atau 39 tahun yang ngikuti Korea-Korea gitu. Tapi kalau untuk orang mengatakan aku berani hidup, itu wow, saya salut. Karena hidup itu kadang tidak mudah, tapi bersama Kristus kita akan finish strong. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Dan ketika suatu saat nanti sudah waktunya kita berpulang, percayalah bahwa mati di dalam Tuhan itu adalah kebahagiaan. Yes, itu ketakutan yang pertama, ketakutan akan kematian. Entah kematian diri kita sendiri ataupun orang yang kita cintai. Tetapi Yesus pun sudah melaluinya, merasakannya, dan dia memberikan teladan kepada kita.
untuk kita menghadapinya. Yang kedua, ketakutan akan masa depan. Gak pasti, the future is uncertain, gak pasti. Siapa sih yang bisa menebak, oh harga emas sekian, besok, lusa, 3 bulan lagi. Ternyata ada sesuatu terjadi, oh berubah lagi. Sudah terlanjur invest dan lain sebagainya, berubah lagi. Hari ini tadi saya dengar di Sumba Opo ada kejadian ya. Yang dengar angkat tangan, banyak yang dengar ya. Yang nggak dengar ya sudah nggak apa-apa, nggak usah didengarkan. Tapi kita bersyukur nggak ada korban jiwa ya, nggak ada ya, semua aman ya, puji Tuhan. Saudara, kita ketakutan akan masa depan, bahkan ke keselamatan kita di dunia ini aja. Aduh, kalau kena ini gimana, kena itu gimana. Tetapi saudara, hal ini pun juga saya sudah mengalaminya. Tadi Yesus mengalami, nanti aja ceritanya. Iya, kan itu ya ada di WhatsApp kan ya. Ya. Saya sebetulnya mau cerita di sini, tapi waktunya udah tik hampir selesai. Iya, kalau cerita di sini nanti semuanya deg-degan gitu. Karena saya tadi baca ceritanya aja deg-degan juga. Nanti kita cerita ya setelah ini ya. Nah, ketakutan akan kematian, jangan takut. Ya, ketakutan akan kematian, lalu ketakutan akan masa depan. Saya pun menghadapi hal ini. Yang pertama, sebetulnya saya nggak takut akan kematian diri saya. I've been preparing myself for that. Sudah lama saya siapkan itu. Tapi saya takut kehilangan orang-orang terkasih saya. Itu yang saya takut. Dan itu ternyata terjadi. Langsung 3 orang dalam waktu kurang dari 6 bulan. Yang pertama, papa mertua saya. Lalu yang kedua adalah ayah yang membesarkan saya. Ada fotonya bisa ditampilkan. Wafat di pelukan saya pada saat perjalanan ke rumah sakit. Saudara bisa rasakan saya, wah rasanya itu gimana ya saudara ya. Nggak bisa berkata-kata. Bahkan saat ini saya bisa berdiri di depan saudara. Ini adalah menurut saya sebuah keajaiban. Karena siklus berduka saya tuh naik turun. Kalau dulu saudara mungkin melihat saya selalu rambutnya terurai, bergelombang, make upnya bagus, bajunya rapi dan lainnya. Tetapi setelah saya kehilangan beliau itu kayak ada sesuatu yang shutdown gitu, yang mati di dalam hati saya pada saat itu ya. Puji Tuhan saya dikelilingi orang-orang yang baik karena mendadak sekali. Pada saat itu saya datang hari Senin untuk menemani beliau di rumah sakit. Ternyata Senin malam udah ketok-ketok rumah, surprise, sudah pulang dari rumah sakit. Loh padahal saya mau ke rumah sakit gitu di Jawa Timur. Enggak, udah aman, udah pulang surprise. Terus hari Selasanya tiba-tiba ingin pijat. Lalu di tempat pijat singkat cerita pada saat menunggu, kebetulan yang mijat itu adalah sahabatnya. Ngapain nunggu situ kayak tamu aja, duduk aja tidur-tiduran di matras. Oh iya, akhirnya jalan ke matras tidur sebentar ya. Iya, akhirnya beliau tidur dan gak buka mata lagi. Semendadak itu saudara. Dan saudara bayangkan, sampai sekarang aja kalau saya misalnya landing di Bandara Juanda, itu kadang saya masih meneteskan air mata. Terakhir kemarin saya landing di Bandara Juanda, saya duduk paling depan. Biasanya saya pulang, saya belikan papa kopi, snack, apa-apa suka gitu. Makanya kalau saya pulang itu beliau selalu bilang, kalau Kiki pulang selalu seperti ada hari raya gitu, ada perayaan. Karena bawa oleh-oleh banyak gitu ya, kepiting apa-apa gitu. Saya ingat itu, saya nangis gitu, sudah gak ada lagi gitu. Terus akhirnya sampai pramugarinya kasih saya tisu. Saya nangis sesenggukan udah gak ada lagi. Pada saat itu wafat, saya sebagai anak sulung berusaha kuat saudara. Karena apa? Ya karena sangat mendadak, saya belum bisa memproses.
tamu-tamu semua datang dan ya saya kuat, saya hai, ya saya hello, apa-apa, nggak tidur, iya bisa apa-apa. Tapi pada saat semuanya selesai, baru nangis, sepi, nangis apa-apa. Nah, kisahnya adalah beliau wafat pada saat kami, anak-anaknya, itu tidak di briefing mengenai what next, apa masa depan, apa yang harus kita lakukan di pekerjaan beliau. Jadi kami ini benar-benar nggak tahu, apalagi saya kan sudah melayani ya, menjadi hamba Tuhan udah lama gitu. 2009 saya melayani, ini adalah tahun ke-17 saya melayani, belasan tahun gitu ya sudah melayani. Jadi kayak, terus kayak apa, saya harus pulang pergi, Sulawesi, Jawa, karena untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Ibu saya adalah seorang notaris dan tidak terlibat di urusan pabriknya papa. Jadi saya takut akan masa depan, apa yang akan terjadi di keluarga saya. Semuanya ini kan kayak ya sudah aman-aman aja, mama sama papa pasti aman, apa-apa. Ternyata semua yang terjadi di luar prediksi saya, saudara. Tapi ayat ini menguatkan saya di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu, firman Yahweh. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Jadi di situ ini ayat saya hafal sejak sekolah minggu sampai sekarang. Dan sebagai anak pertama, sebagai anak sulung yang akhirnya beban keluarga itu ada di pundak saya sebagai sandwich generation. Saudara tahu gak sih maksudnya generasi sandwich? Yang tahu angkat tangan? Ada ya yang tahu. Saudara tahu roti tawar? Roti tawar kan ada sandwich, ada isinya, ada keju, ada sayur, ada apa. Nah saya itu generasi di sini kegencet atas bawah. Banyak yang harus diurus, ngurus orang tua, ngurus adik-adik, ngurus keluarga. Jadi kayak sandwich gitu, kepencet. Kayak roti tangkap gitu, kepencet. Apa yang harus saya lakukan? Gak ada. Gak tahu, gak mikir, terus setelah ini seperti apa? Kondisi finansial keluarga seperti apa? Lalu kondisi nanti setelah ibu pensiun seperti apa? Lalu kondisi adik-adik yang belum menikah seperti apa? Lalu apa nanti di ministry seperti apa? Di ini seperti apa? Masa depan buat saya cemas. Biasanya mereka baik-baik saja, terus itu nanti diapakan itu? Pegawai-pegawai sebanyak itu, urusan-urusan sebanyak itu. No, I don't know, I didn't know, saya nggak tahu saudara. Tapi akhirnya Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Oke, saya percaya Tuhan memberikan masa depan, memberikan pengharapan. Saudara, pada saat kita berharap, sesuatu itu kan belum terjadi kan. Tetapi pada saat saya berharap, bukan isi pengharapannya saja yang penting, tetapi yang penting adalah kepada siapa kita berharap. Berharap kepada manusia mungkin bisa dikecewakan. Manusia punya backing ini, itu, tapi manusia bisa berubah. Kondisi manusia kadang mereka bukan gak mau menolong kita, kadang mereka sudah gak mampu lagi menolong kita karena mereka harus menolong dirinya sendiri. Tetapi pada saat kita berharap kepada Tuhan, percayalah harapanmu itu tidak akan sia-sia karena masa depan itu sungguh ada. Karena kita tahu kepada siapa kita berharap, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Iya saudara, dan di Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, sebab Dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah. Amin.
Ini sebetulnya kalimat ini terlalu singkat. Ada kalimat bahasa Inggrisnya, boleh dibukakan. Next slide. Ya, panjang sekali kan saudara. For he God himself, he has said, I will not in any way fail you, bla 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 bla. Kalau saya terjemahkan langsung dari bahasa Inggris versi Amplified ini, silakan. Ada terjemahannya, next slide. Terjemahannya, karena dia Tuhan sendiri telah berfirman, aku tidak akan membiarkanmu gagal atau dengan alasan apapun meninggalkanmu tanpa dukungan. Aku tidak akan dengan cara apapun meninggalkanmu tanpa daya atau meninggalkan atau mengecewakan kamu atau mengendorkan genggamanku padamu. Tentu saja tidak. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Wuh. Tuh kalimat negatif ganda, aume dari bahasa Greek ya, itu seperti grammar gitu loh, kalimat negatif ganda, tidak akan. Tapi kalau kita terjemahkan ini semua ke bahasa Indonesianya jadi tambah panjang. Tapi aslinya ini saudara, Tuhan benar-benar menekankan kalau tidak akan meninggalkan kita. Khotbah ini saya pernah sampaikan tahun lalu di Geraha 3. Dan pada saat itu saya declare bahwa saya percaya, kesaksian ini tadi ya, saya declare pada saat itu di depan Geraha 3, bahwa sebelum akhir tahun 2025, Tuhan Yesus pasti akan menyelesaikannya bagiku, bagi saya dan keluarga. Tentang semua hal yang merisaukan masa depan, ketakutan akan masa depan. Dan saya bersyukur Tuhan mengirimkan jiwa, mengirimkan tangan, kepanjangan tangannya untuk menolong kami. Dan ada salah satu yang sudah hampir selesai saudara, dan doakan bahwa finalisasinya itu adalah di bulan ini atau bulan depan. Tetapi kemarin dealnya itu adalah memang sebelum akhir tahun. Jadi itu semuanya sudah selesai secara kasat mata, tapi secara final saya percaya sebentar lagi itu akan memang benar-benar selesai, tuntas, karena kebaikan Tuhan Yesus kepada saya yang tidak pernah berubah, dan saya percaya dia pasti akan menggenapinya. Lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus saudara. Amin. Puji Tuhan. Pada saat itu saya declare itu. Ya kan kita nggak tahu ya, tetapi tadi di Yeremia kan bilang tentang pengharapan masa depan yang damai sejahtera dan pengharapan. Jadi berharap dan declare. Dan akhirnya beberapa hari sebelum pergantian tahun ke 2026, we got the solution. Puji Tuhan banget. Dan saya percaya pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat, dan saya percaya dia Tuhan yang sama, tidak berubah. Kalau Tuhan sudah menolong saya, malam hari ini Tuhan juga pasti akan menolong saudara dengan caranya. Amin. Katakan kanan kiri, tetap percaya. Tetap percaya. Amin. Apa keteladanan yang kita bisa lihat dari Yesus? Apa yang kita bisa ambil intisarinya? Fokus pada iman hari ini. Bukan kekhawatiran besok, dan declare janji Tuhan. Karena kalau kita terus menerus khawatir tentang hari esok, itu mencuri sukacita hari ini. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, bukan kita. Di balik layar Tuhan sedang melakukan banyak hal. Suatu saat nanti kalau saya diundang lagi di rumah penyembahan, saya akan kupas dengan mendalam tentang kitab Ayub. Kenapa orang benar itu seolah-olah seringkali menderita. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi kesetiaan Tuhan itu pasti akan terus menolong. Lalu latih sikap hati dan keberanian mental dengan ucapan syukur setiap hari. Kita masih bisa berdiri, kita masih bisa makan, kita masih bisa bersama orang-orang di sekitar kita masih bisa melayani,
kita masih bisa berada di lokasi yang ada atap rumahnya. Luar biasa saudara. Kan ada lagu lama, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Amin saudara, amin. Jadi ya berkat bukan hanya tentang uang, tetapi tentang siapa yang masih ada di sampingmu ketika engkau sendiri hancur. Papa mertua saya wafat, dipanggil Tuhan. Gak lama kemudian papa saya, dipelukan saya, perjalanan ke rumah sakit. Padahal dari tempat pijat ke rumah sakit itu cuma 7 menit loh saudara. Terus gak lama kemudian tante saya, adiknya mama yang ngajarin saya masak, ngajarin saya menjamu tamu, membuat berbagai macam hidangan minuman, ngajarin saya make up, ngajarin saya buat kue, mengatur dapur segala macam. It's just like my second mom gitu. Wafat. Lalu kemarin beberapa minggu yang lalu sahabat saya Rison juga berpulang. It's hard for me, sangat sangat berat sekali untuk saya. Dan sampai detik ini sebetulnya kalau saudara lihat kok Pastor Magda sekarang berubah ya, penampilannya kayak nggak secering dulu dan apa-apa. Ya karena saya ini masih proses berduka, belum selesai memproses yang ini ada kejadian ini, belum selesai memproses yang ini ada kejadian ini, belum selesai memproses yang ini ada kejadian seperti ini. Jadi selama beberapa bulan ini memang masih grieving period. Dan saudara kalau berdoa tolong doakan saya supaya saya bisa segera move forward gitu, melangkah kembali ke depan dan menemukan sparkling itu bersinar lagi dan bisa produktivitasnya kembali seperti dulu lagi. Amin. Boleh ya saya minta saudara juga mendoakan saya dan bersyukur sedikit demi sedikit kembali pulih dan saya menghitung berkat Tuhan, salah satunya adalah saya hidup untuk orang yang Tuhan juga masih percayakan di sekitar saya yang masih hidup juga, seperti itu saudara. Oke, yang terakhir dan saya selesai di sini. Ketakutan akan penolakan, yang ketiga. Tadi ketakutan akan kematian, yang kedua ketakutan akan masa depan, yang ketiga ketakutan akan penolakan. Sering sekali kita itu takut ditolak oleh orang. Makanya kita itu FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan berita, takut ketinggalan kabar. Kalau ada acara takut harus ikut. Kenapa? Iya kalau saya nggak ikut nanti jangan-jangan saya diceritai. Kan kita kadang takut seperti itu. Dia cerita apa tentang saya? Dia berita apa tentang bukan takut kehilangan kebersamaannya, tapi malah takut diceritai gitu, takut digosipin, takut ditolak. Padahal saudara itu adalah anak yang sangat dikasihi Tuhan. Saudara itu adalah biji matanya Tuhan. Yesus mati itu bukan demi malaikat, tetapi Yesus mati itu demi saudara dan saya. Saudara itu adalah kesayangannya Tuhan. Jadi gak usah lagi merasa rendah diri, takut ditolak, takut I cannot fit in, takut gak bisa menyatu. Yesus sendiri pun juga ditolak. Yesus ditolak siapa aja kita lihat. Next. Yesus ditolak Israel. Bapak Yahweh mengutus Yesus untuk Israel, tapi itu pun ditolak. Yesus ditolak ahli Taurat. Makanya Yesus ditolak Israel, akhirnya keselamatan jatuh ke bangsa-bangsa lain, non Israel juga. Yesus ditolak oleh ahli Taurat. Yesus dihina oleh orang-orang yang sebelumnya menyanjung dia. Familiar, sound familiar?
Jadi jangan heran kalau misalnya ada orang yang baik kepada saudara ketika saudara pada saat di sini, lalu pada saat saudara bukan jadi lagi siapa-siapa, dijauhin orang banyak, dihina, difitnah, shake it off. Gak usah pedulikan, Yesus sudah mengalami hal ini. Bahkan Yesus dikhianati Yudas. Bahkan Yesus juga disangkal oleh Petrus. Tetapi akhirnya Yesus tetap menjalani itu semuanya sampai rencana Tuhan digenapi melalui Yesus. Sehingga kita semua beroleh keselamatan. Setiap orang lahir di dunia membawa misinya masing-masing yang dari Tuhan. I was born for something. Kita lahir ini untuk sesuatu. Rancangan Tuhan yang terbaik. Jadi kalau penolakan ini, penolakan itu, penolakan apa? Yesus pun sudah pernah diperlakukan demikian sampai mati saudara. Sampai wafat, disiksa, ditolak, disangkal, dikhianati. Lalu akhirnya Yesus juga menjawab ke mereka, Yohanes 16 ayat 31. Yesus menjawab mereka, apakah sekarang kamu percaya? Lihat, waktunya tiba dan sekarang telah tiba bahwa kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempat asalnya dan kamu akan meninggalkan aku sendirian. Tetapi aku tidak sendirian karena Bapa ada bersamaku. Semua ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam dunia ini kamu mengalami penderitaan. Tetapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dan janganlah kamu takut terhadap mereka yang membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim di Yeremia, aku telah mengenalmu. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskanmu. Yeremia 31 ayat 3b. Aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku telah menarik engkau dengan kasih setiaku. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara ditolak, santai saja. Saudara dihina, santai saja. Saudara difitnah, karena ada damai sejahtera Tuhan yang sudah diberikan kepada saudara. Amin, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Dan kita sudah mendapatkan kasih yang kekal itu dari Tuhan. Dan Dia telah menarik kita dengan kasih setianya. Christ in me, Christ in you. Kita ada di dalam Yesus. Jadi kalau ada orang memperlakukan kita semena-mena, santai saja. Karena urusannya nanti dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, teguhkan hati karena Yesus telah mengalahkan dunia. Dan ingat, next slide please. Ingat identitas kita di dalam Kristus. Penolakan manusia tidak membatalkan panggilan Tuhan atas kita. Dan percayalah, penyertaan Tuhan sempurna. Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara. Mari kita berdiri, saya mengundang imam musik pujian untuk bersama-sama kita lihat conclusionnya. 3 ketakutan terbesar manusia. Pertama, saat takut kematian ya, saat saudara takut kematian, ingat bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kedua, saat takut akan masa depan, kita mau percaya janji Yesus, kita deklarasikan dan kita berani melangkah. Dan yang ketiga, saat takut akan penolakan, teguhkan hati kita. Ingat identitas kita di dalam Kristus dan ingat bahwa Yesus mengasihi kita. Kita baca ayat terakhir Yohanes 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Kita tepuk tangan untuk Tuhan saudara.
Amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau tetap menyayangi kami, Engkau tetap mengasihi kami. Saat ini mungkin kami berdiri dengan rasa takut, tetapi kami mau bawa ketakutan itu ke hadapan-Mu Bapa. Mungkin apa yang kami alami saat ini kami belum bisa mengertinya, namun kami percaya bahwa segala hal yang Kau beri pasti indah. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menyertai kami Tuhan. Engkau akan mengubah ketakutan kami menjadi keberanian karena kami berjalan serta Yesus. Ubah ketakutan yang ada di hati kami Tuhan. Ketakutan akan kematian, akan masa depan, akan penolakan. Ubah semua itu Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang Kau alami kini mungkin tak dapat Engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Mari angkat kedua tangan kita bersama, katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari angkat kedua tangan kita. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti kata yang tak ternilai. Jemaat sendiri katakan, seperti. Mari angkat kedua tangan kita. Katakan sama Tuhan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Seberapa saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya? Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang benar. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku tak kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu mengangkatku. Serukan bersama. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari bertepuk tangan di atas kepalamu. Serukan sekali lagi bersama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku, percaya ada tangan Tuhan yang kuat. Semua lambaikan tangan. Kau Tuhan yang benar, tinggalkan dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh semua dari depan ke belakang, semua tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan Yesus yang benar. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan kami yang benar, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Seperti firman-Mu malam ini, kasih-Mu kekal selamanya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji-Mu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Tuhan yang benar. Haleluya.